Di balik derita ada kebahagiaan. Kisah ini tahun 2002. Ini kisah dariku. Semuanya nama yang tertera di sini nama samaran. Rumah kami semi permanen, setengah batu dan setengah papan. Apa saja yang terjadi di sebelah rumah selalu kedengaran. Nyanyian jalangkung terdengar bergema dari ruangan sebelah rumah. Kutanya anakku, ada apa di sebelah rumah ini? Mereka main jalangkung, Mak, jawab anakku. Untuk apa mereka main jalangkung? Tanyaku lagi. Mereka minta nomor togel. Mereka sering menang mendapat jawaban. Menang, jawab anakku. Sesudah asar sebelah rumah datang ke rumahku. Kusambut kedatangan mereka. Kusuruh duduk. Dan setelah duduk lalu berkata, Kak, boleh kami menjalangkung di sini? Rumah kami mau direnovasi. Paling lama 2 minggu. Berat rasanya menerimanya, walaupun keempat-empatnya tetanggaku. Tetangga samping, belakang, dan muka. Berat rasanya menerimanya. Ke rumah kalian saja. Mengapa? Tanyaku. Mengapa harus ke rumahku? Rumah mereka kecil, Kak. Hanya 2 minggu saja, Kak, pintanya. Nantilah kutanyakan anak-anakku. Jadilah, Kak. Lalu mereka pamit pulang. Besoknya kutanya anak-anakku. Mereka tetangga kita, Mak. Hanya 2 minggu saja. Kasih sajalah, jawab anak-anakku. Berapa hari mereka main jalangkung di rumah. Rumah kami terasa angker. Malam-malam ada orang mandi. Anak-anakku tidak pernah mandi malam hari. Waktu mereka mulai main jalangkung, hatiku penasaran dan rasa ingin tahu bagaimana cara menjalangkungnya. Aku mendekat di mana mereka menjalangkung. Mereka berkata, jalangkung, di sini adanya pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ku tengok mereka pakai keranjang dipegang. Mereka berempat, pulpen dan buku boneka. Apa saja yang ditulis selalu saja dilingkari. Mereka menanyakan nomor berapa keluar togel. Pertanyaan dijawab dan dilingkari. Setelah dapat nomor togel, selesailah permainan jalangkung. Begitulah seterusnya sampai rumahnya Indra siap direnovasi. Pas di hari terakhir, aku bertanya kepada Indra, Tony, Saleh, Hamzah, mengapa harus dibilang datang-datang sendiri, pulang-pulang sendiri? Dulu kami pernah lupa mengatakannya. Mereka tidak mau pulang. Keranjangnya berat. Dan kami tanya kemana diantar. Dan kami baca tulisannya. Dia harus diantar ke Penyemboman yang terletak di Mela. Jauhnya kira-kira 3 km dari tempat kami. Kami antar sampai ke pemakaman Penyemboman Kada. Sampai di pemakaman, keranjangnya masih berat. Kami lempar keranjangnya ke pemakaman dan lari ke becak kempangan kami. Dan tidak melihat ke belakang, kami terus maju. Becak kami terus maju. Kami dengar mereka tertawa melengking mengejar becak kami. Akhirnya tertawanya berhenti
Tertawanya berhenti setelah kami di tempat yang ramai. Mulai dari saat itu kami tidak pernah lupa mengatakannya, jawab Indra. Berani kalilah kalian memanggil Jelangkung. Dan ku baca tadi tulisannya, jangan minta terus nomornya, nanti ku kirimkan kain kapan untuk kalian. Tapi kalian jaga dengan senyum dan tertawa. Indra berkata, aku mulai stres kak. Tengoklah adik kakak istriku selingkuh terus. Kalau ke depan sekali lagi selingkuh, kami mungkin berpisah. Karena stresnya aku menjelangkung dengan Tony dan kawan-kawan. Tony berkata, aku pun stresnya juga kak. Digantung botku. Jabatanku di kapal itu sudah ada. Kami selama ini kurang mendapat ikan. Gara-gara itulah digantung bot. Untuk menghibur diri kami menjelangkung. Sering juga mendapat kak. Kami besok tidak di sini lagi kak. Rumahku sudah siap direnovasi. Mereka pamit pulang. Mulai main jelangkung di rumahku banyak kali penampakan. Untung ada anak yang bisa merukai rumah. Insya Allah rumah kami aman, tidak ada gangguan lagi. Pulang ke rumah agak malam dari rumah mertua. Sebelum sampai ke rumah ada orang berkerumun. Ada apa? Mengapa? Ramai, kataku tanya mereka. Anak-anak gue kejang-kejang, katanya. Nampak pocong sambil memangku anaknya. Dibawa ke tempat waijah, dukun anak-anak. Aku pun mengikuti mereka. Kata waijah, dia ketegoran, dibikin kunyit ke keningnya, tangannya dan seluruh badannya. Anaknya pun sadar. Saya pamit dan pulang ke rumah. Sampai di rumah aku pun heran. Mungkin ada kaitannya dengan menjelangkung. Rumah kami tempat yang ramai. Sekitar rumah kami banyak yang jualan segala makanan, nasi goreng, mie, bakso. Kok bisa ada kuntilanak dan pocong? Tidak habis pikiran, tidak habis pikirku, mengapa bisa begitu. Tahun 2002 orang jualan sampai jam 1 malam. Sambil berpikir, akhirnya aku tertidur. Besok pagi dengan pengumuman dari masjid yang sampai mengejutkan, Saleh meninggal dunia. Teringatlah aku waktu mereka main jelangkung di rumahku. Baca tulisannya, besok kukirimkan kain kapan. Mereka menyambutnya dengan senyum, tidak takut sama sekali. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucapku. Semoga saleh husnul khotimah dalam hatiku. Semoga saleh husnul khotimah dalam hatiku. Saya berkemas ke rumah Saleh melayaknya. Sampai di rumah saya bertanya pada keluarga, apa penyakitnya? Selama ini dia sehat saja. Tiba-tiba sesak napas kak. Dia tidak pernah sesak napas selama ini. Belum sampai dibawa ke rumah sakit, dia sudah meninggal, kata keluarganya sambil menangis sedih. Sabarlah, semoga husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Hanya doalah yang kita berikan padanya. Amin, amin ya Allah.
Saleh disolatkan lalu dikebumikan. Setelah itu saya pamit pulang. Malam takziah 3 hari berturut-turut dilaksanakan di rumah duka. 40 hari meninggalnya Saleh, Indra berpisah dengan istrinya. Tony Hamzah rajin sholat ke masjid. Kejadian ini terbukalah pintu tobat mereka, Tony dan Hamzah. Setelah Saleh meninggal, mereka tidak pernah main jalangkung. Indra dan kawan-kawannya mulai terbuka pintu tobat. Di sekitar rumah kami tidak pernah lagi mendengar anak-anak ketakutan dengan pocong dan kuntilanak. 3 bulan kemudian, istri Hamzah dan istri Tony datang ke rumah curhat dengan penderitaannya selama ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku. Kami datang Kak, silaturahmi. Masuklah, jawabku. Apa kabar? Tanyaku. Kabar baik Kak, rumah sebelah kosong ya. Kakak dengar mereka telah berpisah. Setelah Soleh meninggal, kakak tak pernah dengar mereka berjumpa. Ida, Leli, apa kabar kalian? Nampaknya kompak. Ida istrinya Tony, Leli istrinya Hamzah. Ada yang mau kami ceritakan Kak? Jawab mereka. Ceritakanlah, apa itu? Mudah-mudahan cerita yang menyenangkan, kataku, jawabku. Insya Allah cerita menyenangkan Kak. Ida istri Tony, kata Ida istri Tony. Mulai mereka tidak main jalangkung lagi, kampung kita aman dan pocong kuntilanak tidak ada lagi kedengaran. Anak-anak keteguran dan kejang-kejang dan ketakutan tidak ada lagi. Rumah tangga kami sudah aman dan suamiku sudah kerja kembali membawa bot ikan. Waktu mereka asik menjalangkung, Kak, terpaksa aku menyuci di rumah orang. Habis menyuci, aku jualan gorengan di muka rumah kami. Itulah kehidupanku. Suamiku asik berjudi, main togel, dan jalangkung. Kalau kalah, semua di rumah, apa saja dapat dijualnya. Meninggalnya si Soleh, suamiku termenung, teringat kelakuan mereka. Yang paling yang diingatnya, kata jalangkung, sekarang kuberikan nomor bagus, yang paten, nanti berbalas dengan kain kapan. Mulai saat itu mereka takut main jalangkung dan berjudi dan tidak mau lagi. Disinilah aku merasa bahagia Kak. Sekarang dilarangnya menyuci dan jualan. Anak kita sajalah jaga, kata suamiku. Menyuci tidak lagi, tapi jualanku teruskan Kak. Semoga suamiku jangan berubah lagi, katanya. Sholatlah, ingatlah Allah. Doakan suamimu jangan berubah lagi. Semoga kalian keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin ya Allah, jawabku. Aku pun Kak, kata Lili. Aku sudah tenang Kak. Sesudah tidak menjalangkung lagi dan tidak bertogel dan semuanya judi tidak dikerjakannya lagi Kak. Sekarang suamiku ikut jemaah tabligh. Aku ikhlas Kak. Dia sudah taat beribadah. Sholatnya tidak pernah tinggal lagi dan tidak merokok lagi. Walaupun dia tidak untuk mengasih kami belanja seutuhnya. Tapi aku bahagia Kak. Sebab aku bekerja. Insya Allah bisa membiayai kebutuhan anak-anakku. Kadang-kadang Kak dia memberiku uang
100.000. Ku ambil uangnya dan ku tanya, ada pegangan abang? Tidak ada, katanya. Ku katakan, ku tukar uangnya, ku bagi dua, ku berikan untuknya 50.000. Mula-mula dia menolak. Terimalah bang, mas tidak ada peganganmu. Abang tidak merokok lagi. Ini terlalu banyak untuk abang. Abang tidak merokok lagi. Terlalu banyak untuk abang. Banyak uang ini. Hati ini mau menangis, Kak. Teringatlah masa dulu dicurinya kalungku hasil dari kerjaku, Kak. Sampai kami mau berpisah. Datanglah keluarga inisiasi. Jangan sampai terulang lagi. Anak kami 4 orang. Yang paling besar SMA kelas 1. Yang paling kecil SD kelas 6. Inilah yang kuinginkan selama ini, Kak. Ayah anakku sudah berubah. Sudah ada kasih sayangnya kepada anak-anaknya yang tidak pernah aku dapat selama ini. Semoga kasih sayang kami terus sampai di akhir nanti. Ku pandang wajah mereka berbinar-binar, terpancarlah wajah mereka ceria dan bahagia. Kak, kirim salam Bang Indra ya, katanya. Dia sudah menikah. Syukurlah, jawabku. Semoga dia bahagia. Amin, amin ya Allah. Ida dan Leli pamit pulang. Di dunia ini tidak bisa putus asa. Ingat Allah, di balik derita ada kebahagiaan. Jangan meminta selain Allah. Kita akan merugi dunia akhirat. Carilah rezeki yang halal, bahagia dunia akhirat. Sampai disinilah kisah dariku. Terima kasih sudah mau mendengarkannya. Semoga kisah ini dapat menghibur kita. Jangan lupa di like, komen. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.